Nama saya Rohman. Saya lahir pada tanggal 8 Mei 1985. Saya asli Ciater, Rawa Mekarjaya. Saya terlahir tunanetra dari lahir ya. Jenis kecatatan saya sebenarnya berawal dari katarak. Menurut dokter begitu, katarak. Dan mata saya ini sebenarnya tinggal ada hitamnya, putih semua gitu. Menurut dokter harus operasi. Akhirnya dioperasi itu saya sekitar umur 7 sampai 6 tahun lah, umur 6 tahun ya, karena masih kecil ya jadi nggak terlalu ingat gitu. Tapi umur 6 tahun saya operasi mata. Saya 3 bersaudara, saya anak pertama. Awalnya saya sudah bergabung di sini dari saya mengikuti kegiatan Majelis Taklim, jadi anggota ikut pengajian di Majelis Taklim sampai dipercaya sama teman-teman pengurus menjadi pengurus Majelis Taklim, sampai sekarang saya dipercaya menjadi pengurus pesantren. Perjalanan pendidikan saya inilah awalnya saya tuh di SD umum yang notabene isinya orang melihat semua, karena adik saya juga sekolah di situ. Kayak namanya keluarga dan sekolah yang belum mengerti cara menangani anak berkebutuhan khusus ya. Jadi saya sekolah tuh pas ulangannya ditulisin sama adik saya, dibacain enggak, saya jadi nggak tahu pertanyaannya apa gitu. Ya udah deh saya ngisi-ngisi aja gitu. Nah pas pembagian rapot adik saya naik kelas 2, saya enggak. Nah itu kan berpikir lagi gimana caranya biar saya sekolah dan saya enggak seperti ini gitu ya, cuma ikut-ikutan sekolah aja gitu. Dicoba lagi tuh setahun sama orang tua saya, enggak lulus, enggak naik kelas juga. Saudara saya naik kelas 2, saya tetap aja tinggal di kelas 1. Saya sekolahnya sempat di SD 2 tahun, saya enggak naik-naik. Terus saya sempat nabrak pagar bambu gitu, dijorokin temen gitu. Pernah, terus juga pas pulang sekolah dijegal sama teman-teman, diledekin gitu. Ya salah, buta lu gitu. Pernah juga. Ya mau jahilin lah, mau isengin gitu. Cuman saya diem aja, ya lama-lama dia pergi sendiri. Gitu ya. Ya kebanyakan sih lebih ke orang tua ya yang paling sedih itu dulu. Saya tahu saya nggak lihatnya tuh yang paling sedih ya orang tua. Kalau saya pribadi namanya masih anak-anak ya paling seneng aja main, pengen ngikut. Paling ketika ada permainan yang nggak bisa saya ikutin baru ya lu nggak bisa ikut ya paling gitu aja. Ya kan malaman anak-anak ya main, mak kenapa Oman seperti ini, kata dia begitu. Emang kenapa nak? Oman dikatain sama teman, kata dia. Ngatain gimana? Oman kok katanya, Oman dikatain nggak ngelihat, sabar hati, sabar, bilang gitu. Perasaan gitu udah ya. Udah tuh pas itu pulang, dia kan masih kecil, bandel, emang bandel, galak sama temen. Jadi temen tuh nggak boleh deketin. Jadi asa pulang mengeluh sama ibunya, kenapa ibu punya anak pertama seperti ini ya kan, karena Allah udah ngasih seperti anak saya seperti ini, makanya saya terima apa adanya, karena saya udah percaya sama Allah, saya yakin sama Allah, saya dikasih anak seperti ini. Terus pasannya kecilnya dia mengeluh, banyak mengeluh sama ibu, kasihan ibu, nggak ada henti-henti,
sebesarnya dia hibungan, nangis terus. Dan penyandang disabilitas semuanya, kenapa saya tetap semangat, tetap bisa bertahan dalam keadaan seperti ini? Ya memang itu yang sudah digariskan sama Allah untuk kita, tapi kita kan masih tetap mempunyai kewajiban berusaha, berdoa, dan tidak pantang menyerah. Dari tahun 2000-an ya, sekitar tahun 2000-an saya sudah kenal Mas Rohman, dan beliau adalah adik kelasan saya waktu itu. Mas Rohman ini orangnya mau pekerja keras ya, menurut saya pekerja keras, dan juga orangnya mau belajar. Itu hanya titipan dari Allah, walaupun bagaimanapun caranya tetap kita sayang. Memang anak kita sih, namanya orang tua tuh nggak ada yang nggak sayang sama anak, pasti sayang sama anak, walaupun yang tunanetra, walaupun yang normal, walaupun yang punya, yang enggak tetap aja orang tua mas sayang. Sekarang aja berarti sekarang nih paling bisanya berdoain anak dia sehat, mereka selamat, milik rezekinya banyak. Orang tua udah seperti itu. Netra itu bukan untuk dikasihani, tapi diberikan kesempatan, karena sesungguhnya tunanetra itu bisa mengerjakan pekerjaan yang biasa dilakukan orang-orang melihat, kayak berkantor, menggunakan alat-alat teknologi yang sudah kita gunakan sekarang, baik laptop, komputer, handphone, dan lain sebagainya. Mereka juga bisa bekerja seperti orang normal pada umumnya. Cuma yang membedakan sarana dan fasilitasnya saja. Memang walaupun apa yang dikerjakan sama tunanetra itu tidak sesempurna apa yang dikerjakan orang melihat.